adalah salat sunnah yang sangat dipegang kuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddu mu'ahadatan, ya. Likulli syai'in, bahwa segala sesuatu minan nawafil yang termasuk salat sunnah, asyaddu mu'ahadatan, yang sangat dipegang kuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 2 rakaat sebelum fajar, rakaatul fajar. Saya ulang. Di antara salat-salat sunnah nawafil, khususnya yang menyertai salat fardu, yang sangat dipegang kuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya hampir tidak pernah ditinggalkan dalam hidupnya. Ya, dalam keadaan apapun, itu salah satunya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, yang kedua ini seakan memberikan isyarat, tahan sebentar. Biasanya kalau dalam perjalanan safar itu ada rukhsah, ada keringanan. Anda boleh tidak menunaikan sholat sunnah. Bahkan yang fardu pun itu bilangannya kalau lebih daripada 2 dan sifatnya genap, itu bisa dikosor. Ya, dikurangi menjadi 2 rakaat. Dengan syarat bilangannya genap dan lebih daripada 3. Di kalau 2 tidak bisa kemudian dikurangi kembali. Misal, zuhur, asar, isya 4 itu boleh jadikan 2. Maghrib 3 tidak bisa dibagi 2 karena tidak ada orang sholat 1,5, ya, 1 rakaat dan setengah lagi ruku salam, tidak bisa. Maka yang bisa itu hanya zuhur, asar, kemudian isya. Jika Anda ingin mengurangi itu karena perjalanan tertentu, namanya dikosor. Saat Anda mengkosor itu teman-teman sekalian, jadikan yang 4 jadi 2. Saat menjadikan 4 jadi 2 itu, bahkan Anda tidak menunaikan sholat sunnah pun tidak ada masalah. Yang paling luar biasa disebutkan di hadis riwayat Al-Bukhari, kalau Anda sedang sakit, bahkan dalam perjalanan, tidak mampu mengerjakan yang sunnah itu, bahkan sholatnya dikosor, bahkan dijamak, jamak kosor, itu pahala sholatnya, termasuk sunnahnya tetap dituliskan sempurna. Hadisnya berbunyi, idza maridul abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Kalau ada seseorang sakit atau sedang perjalanan, kemudian tidak bisa menyempurnakan amalan seperti kebiasaannya. Biasanya sholat sunnah dulu, misalnya zuhur, 2 rakaat sampai 4 rakaat. Kemudian sholat setelah zuhur, sunnah lagi. Ini Anda mau ke Bandung, macet, istirahat di kilometer 57. Sampai di situ Anda duga ke Bandung akan macet lagi sampainya maghrib. Anda jamak menggabungkan 2 sholat yang dekat. Zuhur dengan asar digabungkan, kosor, kurangi jumlah bilangannya. Zuhur 2, asar 2. Begitu Anda kerjakan zuhur 2, asar 2, Anda tidak kerjakan sholat sunnahnya. Karena yang fardu aja dikurangi, masa Anda kerjakan yang sunnah juga? Ya. Nah, maka ketika Anda kerjakan 2 yang zuhur, 2 yang asar, itu pahalanya tetap dituliskan dengan sholat sunnahnya sempurna semuanya. Dengan catatan Anda terbiasa menunaikan sholat sunnah sebelumnya. Jadi kalau Anda tidak terbiasa menunaikan sholat sunnah sebelumnya, yang dituliskan cuma 4 aja, 4 zuhur, 4 asar. Alhamdulillah akhirnya, walaupun tidak sholat sunnah dituliskan pahala sunnahnya. Alhamdulillah, belum tentu. Ya, kalau Anda tidak terbiasa sholat sunnah sebelumnya. Paham? Nah, tapi ada yang menarik, khusus untuk subuh, itu tercatat dalam kitab-kitab hadis, bahkan riwayat-riwayat yang sahih, untuk subuh Nabi tetap mempertahankan sholat sunnahnya. Ini menarik sekali. Kenapa? Ada 2 alasan. Yang pertama, memang sholat subuh itu sholat yang paling singkat, cuma 2 rakaat. Silahkan cek, zuhur 4, dikosor jadi 2, gitu kan? Nah, yang kedua ini yang paling menarik, karena banyak keutamaan-keutamaan di 2 rakaat sebelum subuh itu yang tidak ditemukan di sholat-sholat sunnah yang lainnya. Jika Anda kerjakan itu, maka Anda akan mendapatkan kemuliaan yang tidak ditemukan di tempat-tempat dan waktu-waktu lain, di waktu-waktu sholat selain subuh. Nah, apa 2 keutamaan ini, atau keutamaan-keutamaan dimaksudkan? Sebelum itu, saya garis bawahi dulu, artinya, kalau Anda sedang berperjalanan pun, sedang di perjalanan, sedang safar dan sebagainya, masuk waktu subuh, saking lama 2 rakaat ini, Nabi menjaganya. Kalau memungkinkan mengerjakannya, maka jangan tinggalkan itu. Sekalipun hukumnya sunnah. Paham? Bisa di airport, sudah tiba subuh, Anda nunggu. Alih-alih Anda kerjakan sholat subuhnya terlebih dahulu, maka kalau memungkinkan waktunya masih ada, kerjakan 2 rakaat sebelum subuhnya. Plus, yang terakhir, ini kasus yang terakhir. Ini yang paling menarik. Nabi dalam perjalanan, kemudian di situasi dini hari, sudah sholat malam dan seterusnya, Nabi minta Bilal berjaga. Riwayatnya sahih, Bilal kamu berjaga. Kata Bilal, saya ikut tidur ya Rasulullah, nanti saya bangunkan semua. Kata Nabi, kamu berjaga. Saya ikut tidur ya Rasulullah, baiklah kamu tidur. Tapi sebelum subuh kamu bangun. Ya, kemudian bangunkan yang lain.
Apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka semua tertidur, termasuk Bilal. Tidur semuanya, bangun-bangun, sudah merasa matahari sudah menyengat ke pipinya. Pipi Nabi. Artinya pada saat itu, Nabi bangun sudah melewati batas sholat subuh. Batas yang tetap waktunya. Nah, apa yang paling menarik? Dua hal. Hal yang pertama, ketika bangun Nabi katakan, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Katanya kamu bangun, ternyata kamu ketiduran juga. Oke? Lalu Nabi ajarkan, kalau kamu belum sanggup mengerjakan sesuatu, jangan memaksakan diri. Serahkan kepada yang lain lebih mampu, atau bermohonlah kekuatan kepada Allah. Ini pelajaran yang sangat penting. Tapi yang paling menarik, Nabi setelah itu minta kepada para sahabat untuk berwudu, kemudian Bilal mengumandangkan adzannya. Yang paling menarik setelah itu, Nabi tidak langsung mengerjakan sholat subuh, tapi mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh ini dulu. Sebelum sholatnya. Bayangkan, saya mau katakan begini, lihat baik-baik. Bu, subuh yang dimaksudkan bukan waktu subuhnya, sebelum sholat fardunya. Sebelum dikerjakan sholat fardunya, diawali dengan sholat sunnah dulu 2 rakaat, masih dikerjakan. Nah, para ulama hadis mengatakan, kalau 2 rakaat ini tidak penting pada saat itu, mustahil dikerjakan. Pasti Nabi akan langsung kepada sholat subuhnya yang 2 rakaat. Menariknya, Bilal memberi isyarat, setelah itu sholat sunnah, setelah sholat sunnah kemudian qomat, baru ditunaikan sholat subuhnya. Ini menunjukkan keutamaan 2 rakaat sebelum subuh, itu jauh di atas sholat-sholat sunnah yang lainnya, bahkan yang mengiringi sholat fardu. Ada keutamaan khusus dibanding sholat-sholat yang lain. Jelas? Baik. 1, 2. Pertanyaannya, Ustaz, kok Nabi bisa kesiangan? Katanya Nabi, katanya Rasul, kok kesiangan? Nah, ini yang paling menarik. Teman-teman, mudah bagi Allah membangunkan Nabi pada saat itu mengatakan Muhammad bangun, waktunya subuh. Selesai. Cuman diperkenankan oleh Allah pada saat itu, Nabi kemudian dibangunkan melebihi batas waktunya yang normal pada saatnya untuk memberikan contoh pada umatnya ke depan jika mengalami situasi serupa. Sebetulnya pelajaran ini untuk umatnya di masa depan, bukan untuk Nabi pada saat itu. Kalau Nabi gampang bangun, Muhammad bangun, cuman umatnya ke depan kalau ketiduran, bagaimana solusinya? Dan umat sekarang bukan cuma ketiduran lagi, banyak yang kesiangan. Maka diajarkan contoh, apa contohnya? Jika seseorang itu kemudian bangun dari tidurnya, melewati batas sholatnya, keluar sabda Nabi, itulah waktu sholatnya. Tunaikan waktu sholat yang bangun dari tidurnya, itulah waktunya. Misal, Anda subuh, terlampau lelah, capek, gitu kan? Ingat, bukan disengaja ya, bukan begadang nonton bola misalnya, kemudian ketiduran, sengaja kemudian lambat subuh, itu dosa. Itu dosa. Tapi ada yang hal-hal yang kadang nampak dalam kegiatan yang tidak kita rencanakan. Capek Anda kemudian dari pekerjaan, datang jam 1 malam, kemudian setelah itu Anda mandi, Anda kemudian sholat dulu, bahkan sempat tahajud sampai 2:30. Udah itu tiduran dulu, begitu bangun jam 7 misalnya kan. Nah, ketika Anda bangun ini, bukan berarti waktu sholatnya habis, tidak. Kerjakan sholat itu tepat pada saat bangunnya. Terus, ini sama dengan pertanyaan begini, kenapa Nabi Adam itu sempat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah? Kenapa makan buah khuldi? Padahal Nabi dijaga dari maksiat. Nah, Nabi Adam itu diperkenankan oleh Allah makan buah khuldi, bukan karena nggak dijaga, untuk memberikan tuntunan tobat bagi anak cucunya yang bukan Nabi di kemudian hari. Makanya ketika beliau melakukan kesalahan itu, diperkenankan oleh Allah, turun kemudian ayat taubat. Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima tuntunan taubat, maka taubat. Itu yang membedakan manusia dengan iblis. Iblis salah, diminta taubat, gak mau taubat. Bahkan dia berkata di Quran surah ke-7 ayat 12-13. Ana khairun minhu khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak level yang dari api, sujud kepada yang dari tanah. Diberi kesempatan tobat, gak mau tobat. Manusia salah, wajar, karena manusia punya nafsu. Yang tidak wajar itu kalau sudah salah, gak mau tobat. Jadi Anda mesti bedakan, Anda ini manusia apa iblis? Iblis itu salah, gak mau tobat. Anda salah, wajar, namanya manusia. Tapi kita itu punya kesempatan untuk kembali kepada kebaikan. Jadi sebesar apapun kesalahan kita, ada peluang untuk berubah jadi baik. Orang jahiliyah itu banyak yang buruk sifatnya. Ada pembegal, tukang mabuk, tukang bunuh, tukang perkosa, tukang mabuk, macam-macam. Tapi ketika turun kesempatan untuk bertobat, mereka memilih untuk tobat dan jadi hamba yang terbaik. Sekarang kita sudah keluar dari zaman jahiliyah, jangan kembali lagi ke masa lalu. Paham sampai sini? Nah, sekarang saya kembalikan kepada apa yang kita bahas tadi. Jadi saking pentingnya sholat subuh ini, teman-teman sekalian, fokus. 2 rakaat sebelum subuh saking pentingnya, maka dalam keadaan-keadaan bahkan Anda bangun terlambat pun, ini hadis-hadis sahih mengajarkan masih boleh menunaikan 2 rakaat sebelum subuhnya.
Pertanyaannya, apa keutamaannya? Sampai-sampai itu dijaga, bahkan dalam keadaan seakan terlambat dalam menunaikannya. Satu, hadis riwayat Muslim, ke nomor hadis 725-nya, tadi sampai 727. Tahannya, fokus. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu keistimewaannya lebih daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu, kalau saya kasih pilihan, pilih 500.000 atau pilih dunia dan seisinya, pilih mana? Alhamdulillah, normal. Normal. Walaupun pada prakteknya kadang-kadang tidak begitu. Contoh, bikin broadcast ya dari sekarang dan viralkan. Ada satu pengumuman dari Masjid Nurul Bahri di Kelapa Gading, besok Jumat yang sholat subuhnya ditunaikan di Masjid Kelapa Gading, Nurul Bahri, dan mengikuti datang sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh dikerjakan di Nurul Bahri, masing-masing akan dapat amplop 500.000. Sampaikan, terbatas 50 orang untuk sab pertama. 500.000. Baik. Pertanyaan saya, setelah pengumuman itu dibuatkan viral, kemudian menyebar, berapa jamaah yang datang ke sini? Pertanyaannya, sejak jam berapa jamaah datang ke sini? Subuhnya 4.25. Orang datang ke sini jam berapa? Jam 1, jam 2. Demi Allah saya katakan, nginap dari sore ini udah pada datang. Padahal itu cuma tulisan di bawahnya contoh. Anda bayangkan? Di contoh aja dikasih 500.000 diumumkan dari sekarang, nginap sore-sore udah banyak ke sini. Gak percaya? Bikin aja Pak pengumuman contoh di Masjid Kelapa Gading Nurul Bahri, besok akan dibagikan masing-masing 500.000 rupiah di awal subuh bagi 50 orang pertama. Tanda kurung contoh. Atau nggak usah kasih contoh, kalau Anda benar-benar berniat, silahkan cek berapa yang datang. 4.25 adzan subuh, mulai sore udah datang, malam itikaf dan sebagainya. Wajah-wajahnya nggak pernah Anda kenal sebelumnya. Bikin pengumuman yang kedua. Siapa yang datang ke masjid lebih awal, di waktu subuh, menunaikan 2 rakaat sebelumnya, bahkan di masjid itu, nanti kami akan berikan dengan janji Rasulullah SAW, lebih daripada dunia dan seisinya. Al-Hadis, tuliskan di ujungnya. Pertanyaan saya, berapa yang datang ke masjid ini? Tuh, lihat tuh. Nah, sekarang, jadi Ustadz, yang dimaksudkan lebih daripada dunia dan seisinya ini apa? Apakah materi wujudnya atau yang lain wujudnya? Nah, ini yang perlu kita sadari, sehingga kita punya pemahaman yang kuat tentang ini. Sampai-sampai Nabi pernah mengilustrasikan, kalaulah tahu tentang kemuliaan ini, bahkan orang akan mendatangi masjid atau sholat itu dengan merangkak. Merangkak itu ada dua pemahaman. Satu, saking padatnya orang datang sampai bergeraknya itu lambat. Ya kan, kalau orang lambat itu diilustrasikan seperti bayi yang merangkak, lambat geraknya, saking banyaknya, padatnya begitu. Ya. Yang kedua, ada yang mengatakan bahkan orang yang tidak mampu pun akan merangkak datang, saking tahunya manfaat di balik itu. Yang pertama, yang dimaksudkan kata para ulama, makna yang pertama itu adalah terkait dengan pahalanya. Pahalanya itu lebih daripada dunia dan seisinya. Anda bayangkan nggak, teman-teman? Baca Quran aja, 1 hurufnya 10 kebaikan. Infak paling minimal 700 kebaikan. Datang ke majelis ilmu mendapatkan pahala 700 kebaikan. Tapi kalau 2 rakaat sebelum subuh, langsung jumlahnya lebih daripada dunia dan seisinya. Bukan 10, bukan 20, bukan 100, bukan 700. Lebih daripada dunia dan seisinya. Maksudnya, susah ngitungnya. Banyak ya? Banyak pahala. Nih antum datang ke masjid ya. Niat untuk ta'lim sholat. Baru datang nih. Datang itu udah dapat 25. Hadis Muslim. 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiga 500 tahun. Kemudian sholat. Kalau berjamaah 27. Kalau sendirian 10. 10 itu di Quran surah 6 ayat 160. Manja abil hasanati falau ashru amtaliha. 10 itu 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. Kalau dilanjutkan dengan ikut ta'lim. Itu di riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dapat lagi 700 kebaikan. Sampai antum pulang. 700 itu dilipat gandakan jarak 1 keduanya 500 tahun. Jaraknya 500 tahun, 1 keduanya. 2 ketiga 500 tahun, terus sampai akhir. Tapi kalau Anda menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, itu pahalanya lebih daripada dunia dan seisinya. Langsung tanpa hitungan, saking banyaknya.